Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar AutoCAD Cepat. Pada pertemuan ke-15 ini saya akan membahas perintah modif yaitu erase atau menghapus objek ya. Pada pertemuan di Polyland kita sempat menyinggung perintah modif yaitu pedit dan explode. Sekarang kita akan coba membahas tentang erase. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan dulu tentang langkah dalam menggunakan perintah modif. Dalam menjalankan perintah modif, ada dua langkah yang paling umum sering digunakan. Jadi langkah yang pertama, urutannya itu komen dulu, lalu select object. Nah, yang langkah pertama ini yang paling saya rekomendasikan. Langkah yang kedua, select object dulu, baru komen. Jadi kenapa langkah pertama saya rekomendasikan? Karena nanti ada beberapa perintah yang tidak bisa select object dulu, baru komen. Jadi teman-teman harus mengkomen dulu, harus mengetik perintah dulu. Nah, setelah itu baru select object. Contohnya kayak perintah divide, measure, dan mungkin nanti ada tentang block ya, block yang menggunakan teks. Dan juga nanti ada juga beberapa metode dan trik yang kalau kita select objek dulu itu tidak berjalan. Makanya teman-teman yang sudah terlanjur terbiasa untuk select objek dulu baru menggunakan perintah, sebisa mungkin saya sarankan untuk beralih ke langkah pertama. Jadi perintah dulu baru select object. Tapi kalau memang teman-teman susah untuk merubahnya dan menurut teman-teman saya lebih cepat untuk menggunakan select object dulu baru menggunakan memesan perintahnya, itu juga tergantung daripada teman-teman. Ada beberapa murid saya juga yang akhirnya dia terpaksa mengganti kebiasaan dari select object dulu, akhirnya memasukkan perintah dulu baru select object. Nah, itu hasilnya akan lebih terlihat, hasilnya pun juga akan lebih cepat dalam proses menggambar. Sekarang kita akan langsung membahas perintah erase atau menghapus objek dengan perintah singkatnya E. Teman-teman bisa coba dengan mengetikkan E spasi. Di sini kita diminta select object. Jadi saya mau coba menghapus objek lingkaran ini. Teman-teman bisa belajar dulu dari one click dulu ya. Select object, one click. Arahkan kursornya ke lingkaran. Ketika sudah terpilih, pencet spasi. Sekarang untuk mengulang lagi perintah erase, karena tadi sudah kita mengetik sebelumnya E. Di sini untuk perintah erase selanjutnya teman-teman nggak perlu lagi mengetikkan E lagi, langsung spasi aja. Jadi langsung mengulang perintah sebelumnya. Klik spasi, spasi lagi, klik spasi. Oke, saya ulang lagi. Sekarang saya mau menghapus dengan sorot ya, dengan selection yang kemarin kita sudah belajar. Ada select setengah ya, select setengah, ada select full, select setengah. Jadi, nah inilah perintah dari erase untuk menghapus objek. Ada kesalahan yang sering saya jumpai dari teman-teman pengguna AutoCAD dalam menghapus objek. Jadi yang menurut saya ini fatal sih sebenarnya, karena tidak banget direkomendasikan menggunakan cara ini, yaitu teman-teman menggunakan perintah delete pada keyboard. Jadi teman-teman select objek lalu mencet delete. Memang bisa untuk menghapus objek, tapi ini sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena perintah dalam AutoCAD sendiri kan ada, sering kita dapat perintah lanjutan atau ada perintah second comment juga. Contohnya misalnya seperti ini. Saya buatkan dulu objek ini. Saya mau menghapus, tapi saya bisa tanpa menyentuh objeknya. Jadi saya tinggal erase, tinggal E spasi. Nah tadi kalau teman-teman
memerhatikan, tadi saya sempat memove dulu ya, kotak ini saya move, artinya objek ini sudah pernah saya pilih. Nah, untuk memilih objek yang udah pernah saya pilih sebelumnya, saya tinggal mengetikkan lagi P dari perintah lanjutan atau second command dari previous. Saya spasikan, dia otomatis terselect, lalu saya spasi lagi. Nah, ini akan hilang. Jadi kalau misalnya kita menggunakan keyboard delete di laptop kita, perintah-perintah seperti ini tuh tidak bisa digunakan. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman suatu saat menemukan kondisi kita sudah memilih objek-objek yang sangat banyak dan mau menghapus objek tersebut, padahal objek tersebut sudah pernah kita pilih. Padahal cukup dengan perintah previous kita bisa memilih objek yang sebelumnya pernah kita pilih. Tapi dengan kebiasaan kita menggunakan tombol delete, jadi perintah tersebut tidak bisa dipakai. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman masih menggunakan kebiasaan delete di keyboard laptop, lebih baik mulai dirubah kebiasaan tersebut. Nah, karena tadi saya sudah menyinggung perintah previous yang termasuk dari perintah kedua, jadi di sini saya tuliskan perintahnya previous dengan perintah P. Di sini akan timbul pertanyaan, perbedaan antara perintah lanjutan dan perintah kedua atau second command. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Kalau perintah lanjutan itu perintah yang sudah menempel pada perintah utamanya. Jadi dia hanya muncul, perintah lanjutannya hanya muncul ketika kita perintah utamanya kita aktifkan atau kita gunakan. Contohnya seperti ini. Seperti waktu kita belajar circle ya. Saya ketikkan C spasi. Nah, di sini ada perintah lanjutan. Ini bukan second command. Jadi perintah lanjutan ini hanya ada ketika saya menggunakan circle. Ketika saya menggunakan perintah lain, nggak ada perintah 3P, 2P. Sama ketika saya menggunakan perintah rectangle. Nah, ketika saya masukkan perintah rect spasi, di sini kan muncul perintah chamfer. Waktu kita belajar rectangle kan udah pernah saya bahas satu-satu nih. Ini maksudnya perintah lanjutan. Tapi kalau second command, perintah kedua itu perintah yang bisa digunakan walaupun perintah utamanya beda-beda. Dan biasanya ini sering digunakan itu pada perintah-perintah modif. Jadi nanti ada previous, ada fillet, ada cross dan lainnya, nanti saya bahas satu-satu. Jadi contohnya tadi previous ya. Previous kan saya tadi gunakan pada perintah erase. Tapi pada perintah copy, move itu juga bisa. Saya contohkan seperti ini. Saya mau move lingkaran ini ke atas. Nah, setelah sudah selesai saya pindah ke atas, saya mau pindahkan lagi ke arah kanan. Jadi saya cukup mengetikkan move spasi previous spasi, otomatis objeknya udah kepilih. Nah, ini saya tinggal spasi lagi, saya pindahkan lagi. Ya tinggal move previous. Saya perintah copy juga bisa, copy previous. Nah, seperti ini. Saya copy previous. Perintah mirror juga bisa. Jadi ini yang dimasuk dengan perintah kedua. Jadi perbedaannya sudah jelas ya antara second command, perintah kedua dengan perintah lanjutan. Dengan demikian pembahasan tentang erase dan previous sudah selesai. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Saya Bang Tiung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.